Saya sungkan kalau sama Pak Emil. Bertanya kok sungkan Pak? Kepada profesor kita kan sering bertanya Pak. Pasti ada senioritas. Tapi selamat ulang tahun kepada TV One. Terima kasih Pak. TV One tidak sekedar jadi loudspeaker dari yang kuasa, tapi juga loudspeaker dari rakyat biasa dan aspirasi masyarakat. Terima kasih. Selamat. Memang selalu ada pertanyaan, Pak Emil, tahun 60-an akhir seluruh negara di Asia ini miskin. Rata-rata $100 per kapita, Malaysia, Indonesia, Korea, Taiwan, bahkan Cina lebih miskin dari kita, hanya $50 per kapita. Dalam berapa 40 tahun, memang dari segi kui GDP kita besar sekali karena ekonominya besar. Tapi begitu kita bagi 270 juta orang, ternyata kita masih $4.000 lah. Malaysia udah $10.000 per kapita, Korea $35.000 per kapita, masuk negara maju, ya, dan lain-lainnya. Pertanyaan saya sama Pak Emil bukan itu, what went wrong? Kalau kita boleh balik lagi ke sejarah, kok bisa negara lain maju lebih cepat kesejahteraan rakyatnya dibanding kita? What went wrong? The school of thinking atau praktek kita atau quality of leadership kita yang memang payah. Karena misalnya di Korea pada waktu itu dikuasain oleh diktator Park Chung-hee. Sama-sama sama Pak Harto, otoriter, diktator. Tapi Park Chung-hee berhasil mengubah Korea jadi negara industri yang luar biasa di Asia. Kita sama-sama otoriter, sama-sama strong leadership, tetapi kinerjanya pas-pasan. On the top of the fact bahwa kita punya semua sumber daya alam, kita punya oil, punya hutan, punya whatever you mention it, one of the richest di Asia Tenggara. What went wrong? Atau ada nggak yang kita bisa perbaiki? Nah, menurut saya ada yang fundamental perbedaannya. Park Chung-hee all out untuk mendrive ekonominya, jadi a competitive economy. Yang gede-gede, Taipan, Tycoon, dikasih fasilitas pajak, dikasih kredit, tapi harus ada schedule peningkatan ekspor. Membuat mereka kompetitif. Sementara kita terlalu fokus pada domestic economy dan sebagai akibatnya kita tidak betul-betul bisa membangun industrial powerhouse. Tapi barangkali Pak Emil mungkin punya viewpoint yang lebih canggih dari saya. Terima kasih Pak. Pak, banyak lupa bahwa Indonesia di tahun 60-an menderita tingkat inflasi tertinggi di dunia, 650% setahun. Menderita defisit yang praktis hari ini, uang untuk hari ini dicetak pada kemarin. Begitu keadaan kekurangan ekonomi kita. Hutang kita besar sekali dan hutang itu tidak berupa pabrik, hutang itu berupa senjata di dalam perjuangan merebut Papua. Jadi adalah war ekonomi, ekonomi perang untuk menghantam, untuk mengeluarkan Belanda dari Papua itu. Ekonomi kita sebetulnya tidak tertuju pada pembangunan. Dan inflasi yang dihadapi tidak ditangani secara ekonomi, tapi gunting rupiah dan sebagainya. Ringkasnya, tidak baik, tidak tepat, tidak fair kalau kondisi keadaan yang war ekonomi itu dengan segala dampaknya dinilai dengan kondisi sekarang yang keadaan memakai rumus-rumus ekonomi. Di masa itu ekonomi tidak punya hak, Pak, politik yang bicara. Militer yang bicara, bukan ekonom. Jadi dalam keadaan demikian itu, maka bisa kita atasi masalah adalah suatu hal yang bagi saya menggembirakan. Sehingga
keluar kita dari perangkap ketertinggalan dengan 650% inflasi tahun, menangkap maju sehingga menjadi satu, swasembada pangan, dua, pendidikan, kemudian KB kemudian tercapai, hal-hal yang tak terpikirkan bisa kita capai dalam kondisi kemarin itu. Banyak kesalahan ada, korupsi memang ada dan sebagainya. Tetapi dalam garis besarnya adalah kita keluar dari perangkap ketertinggalan, kemiskinan, kehancuran ekonomi di tahun 60-an itu menjadi swasembada pangan dan dasar landasan pada ekonomi yang semakin maju di bawah pimpinan Menko Eko Saudara Rizal Ramli. Jadi kita tidak menangisi masa lampau, kita belajar dari masa lampau, tetap menuju ke depan, berusaha untuk mengatasi berbagai kesulitan tanpa menunduk siapapun. Kita kerja dan kita capai hingga sekarang. Mungkin saya tambahkan ke Pak Rizal Ramli, 977 itu, kalau 1977 Pak Chog-hee jadi Presiden Korea. Betulan saya ke situ, Pak. Waktu itu di sana, semua anak muda itu berambut cepak. Dan ke kantor pagi itu lari-lari, Pak. Takut terlambat. Dan di sana ketika itu, seolah-olah barang impor ini barang haram. Mobil pun ada dua, Hyundai dan Kia. Rokok hanya ada satu buatan Korea, namanya Long Life. Cari Marlboro nggak ada. Saya waktu itu cari kretek saya habis cari Marlboro nggak ada. Saya makan di Istana Pak Chog-hee. Kebetulan kami rombongan waktu itu ke Konferensi Hukum Asia. Kita diundang ke istananya. Itu nasi itu kuning, Pak. Saya tanya, kok nasinya kuning padahal ini istana. Dia bilang, beras kami yang putih kami ekspor keluar. Jadi orang sini cuma makan nasi kuning. Ini udah untung. Berapa bulan yang lalu kami masih makan bubur. Pendapatan per kapita waktu itu kalau saya nggak salah 2.500. Sekarang mungkin 30 atau 35 ribu. Jadi dia melakukan itu dengan disiplin militan. Dan negaranya memang terancam. Ketika kami datang itu kalau nggak salah curfew, Pak, jam malam. Dan mereka terancam oleh utara. Sekarang juga terancam, tapi mungkin lebih ringan sekarang. Jadi maksud saya, disiplin kayak gini yang bangsa kita susah untuk diterapkan. Bagaimana kita maksa dia nggak beli barang impor. Tapi yang jelek waktu itu satu aja, semua barang luar boleh ditiru oleh Korea. Dan karena itu teknologinya canggih. Saya persilakan yang lebih muda, tokoh-tokoh muda untuk kalau ada yang mau ditanya ke Pak Emil sebagai guru besar bidang ekonomi. Sandiaga kali.